sudah semangat ya untuk belajar hari ini? Sudah semangat atau belum? Sudah. Nah, mari kita tepuk semangat dulu supaya anak-anak lebih semangat. Yuk, tepuk semangat. 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 Ada yang tahu nggak kita kali ini akan belajar mengenai apa? Permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Oke, pintar. Nah, nanti kita akan belajar mengenai permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, tujuan pembelajarannya sendiri yang pertama itu kita bisa menyebutkan permasalahan lingkungan di sekitar kita, kemudian memprediksi penyebab masalah pada lingkungan hidup di sekitar kita, kemudian menyimpulkan solusi permasalahan di lingkungan sekitar kita. Nah, coba amati gambar di bawah ini. Coba diamati dulu. Bentar, diamati dulu selama 5 menit. Ayo, diamati dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah diamati ya. Sama, Ibu mau bertanya. Tadi permasalahan lingkungan apa yang terjadi pada gambar tersebut? Apa? Pencemaran lingkungan. Kelly, Ijat, dan Cita tinggal di kota yang berbeda. Mereka akan mengikuti lomba pekan ilmiah tingkat nasional dengan tema pencemaran lingkungan. Apa itu pencemaran lingkungan? Pencemaran lingkungan adalah masuknya segala sesuatu yang menurunkan kualitas lingkungan dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Zat yang mencemari lingkungan disebut dengan polutan. Kelly, Ijat, dan Cita ditugaskan untuk mencari dan mengamati masalah pencemaran yang terjadi di kota mereka masing-masing. Kemudian, menuliskan laporannya di selembar kertas, mulai dari jenis pencemaran, dampak, penyebab, sampai cara menanggulangi masalah pencemaran tersebut. Yuk, kita simak masing-masing laporan mereka. Kelly tinggal di sekitar kawasan industri. Kelly menemukan masalah pencemaran air sungai di sekitar rumahnya. Airnya sudah menghitam dan berbau tidak enak, sehingga tidak layak lagi digunakan sebagai air minum atau sekedar mencuci. Banyak tumbuhan air dan ikan yang mati karena kekurangan oksigen. Air yang tercemar juga menjadi sarang penyakit karena mengandung virus dan bakteri berbahaya. Pencemaran air di tempat Kelly disebabkan oleh limbah pabrik tekstil yang tidak diolah dengan baik, yang mengandung sisa zat pewarna dan logam berat. Pencemaran air juga disebabkan oleh sampah rumah tangga seperti sisa makanan, sayuran, atau plastik yang dibuang sembarangan. Pencemaran air di tempat Kelly dapat diatasi dengan cara membuat instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Tujuannya adalah untuk mengolah limbah pabrik agar lebih aman. IPAL melalui beberapa tahapan, mulai dari menyaring, mengendapkan, menguraikan, dan mematikan bakteri penyakit. Pencemaran air juga dapat dicegah dengan tidak membuang sampah ke sungai, mendaur ulang sampah, atau mengurangi produksi sampah sehari-hari. Ijat tinggal di daerah sekitar pertambangan. Ijat menemukan masalah pencemaran tanah di sekitar rumahnya. Tanah terlihat kering dan bercampur dengan sampah. Terkadang juga tercium bau yang menyengat. Tanah menjadi tidak subur sehingga sulit untuk ditanami pohon.
plastik juga dapat dibantu dengan mikroorganisme seperti jamur dan bakteri. Mikroorganisme tersebut akan memulai bahan pencemar menjadi lebih aman. Cita tinggal di daerah perkotaan yang padat penduduknya. Rumahnya dekat dengan jalan yang ramai dilalui kendaraan. Cita menemukan masalah pencemaran udara di sekitar rumahnya. Faktor penyebab pencemaran udara di tempat Cita adalah asap dari berbagai sumber. Misalnya asap pembakaran sampah, asap rokok, dan asap kendaraan. Asap biasanya mengandung gas karbon dioksida yang dapat memerangkap panas atau menyebabkan efek rumah kaca. Karena itu suhu semakin panas. Polutan-polutan yang terbang di udara juga bisa terhirup saat bernapas, sehingga menyebabkan penyakit pernapasan. Cara mengatasi pencemaran udara adalah dengan menanam pohon atau reboisasi. Pohon dapat menyerap karbon dioksida di udara sehingga dapat mencegah pemanasan global. Pencemaran udara juga dapat dicegah jika kendaraan berbahan bakar bensin diganti dengan kendaraan listrik yang tidak menghasilkan asap. Nah, ceritanya masih berlanjut nih. Setelah Kelly, Ijam, dan Cita melakukan penyelidikan dan membuat laporan tadi, mereka jadi sadar tentang jenis-jenis pencemaran lingkungan di sekitar mereka. Ada pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Mereka merasa cemas dan ingin hidup di lingkungan yang bersih. Tentunya sekarang mereka jadi tahu cara mencegah dan mengatasi pencemaran. Mereka pun segera menerapkan cara-cara yang bisa mereka lakukan dan bercita-cita untuk jadi ilmuwan, teknisi, dan aktivis yang terus berusaha untuk mewujudkan bumi yang bersih dan indah. Nah, mudah-mudahan kamu juga terinspirasi ya. Dan terakhir, jangan lupa bersyukur kalau kamu masih bisa tinggal di lingkungan yang sehat dan tidak tercemar. Baik, setelah tadi melihat video, menyimak video, yang ada di video tadi membahas mengenai apa aja? Kan ada apa aja? Yang pertama tadi ada apa? Kemudian apa? Air, terus udara, kemudian tanah. Pencemaran air tadi disebabkan oleh apa? Ayo, yang masih ingat? Pinter. Kemudian apa lagi? Pabrik. Ya, kemudian udara apa penyebabnya tadi? Polusi. Ya. Kemudian tanah apa tadi penyebabnya? Pertambangan. Kemudian apa? Ya, sampah plastik. Oke. Selanjutnya Ibu jelaskan materi sedikit ya mengenai permasalahan lingkungan yang ada di sekitar. Nah, pada gambar pertama ini merupakan permasalahan apa ini? Sampah. Ini merupakan pencemaran tanah oleh sampah. Kemudian yang gambar kedua ini apa? Apa? Hutan gundul ya, benar. Ini hutan gundul yang disebabkan oleh manusia. Yang ini polusi. Pencemaran apa tadi? Yang ini pencemaran air. Pencemaran air oleh apa? Sampah. Kemudian yang ini pencemaran merupakan pencemaran air. Oke. Nah, supaya anak-anak lebih memahami, lebih tahu mengenai contoh permasalahan lingkungan yang ada di sekitar kita, Ibu ada media, yaitu medianya flashcard. Nah, ini nanti cara bermainnya, nanti bermain ya ini ya. Cara bermainnya yang pertama ini nanti perwakilan atau yang ingin bermain bisa maju ke depan, bisa 3 anak atau 4 anak, nanti mengambil salah satu kartu ya. Nah, pada gambar ini nanti dilihat dulu. Nah, ini merupakan permasalahan di lingkungan sekitar atau tidak. Kemudian dilihat lagi, ini merupakan pencemaran apa? Paham? Paham. Ayo, yang mau maju ke depan, 3 anak. Yo. Ayo, kurang 1 lagi yo yang mau mencoba bermain. Aura. Saya. Yo, tambah 1 lagi gak apa-apa, 4 ya, sini ya. Sini. Nah, yang pertama Ibu
Kemudian ini ya. Yuk, dari yang pertama Mbak Junita, itu merupakan permasalahan di lingkungan atau tidak dilihatkan ke temannya? Gak kelihatan, Bu. Kelihatan dekat-dekat. Iya, Bu. Ya. Dia pernah perempuan. Ya, itu termasuk Kakak Junita, Bu. ya. Kakak Bangkawan, Bu. Ya, nggak boleh yang Iya, termasuk. nggak boleh. Cara yang ini termasuk apa? Permasalahan yang ada di Lingkungan. nah, pinter. Boleh. Ya, selanjutnya Mbak Gina dapat apa? Itu orang membuang sampah sembarangan. Ya, termasuk apa itu? Permasalahan lingkungan, Bu. Iya di Tanah. ya pinter. Kemudian Ini ada banyak orang yang ngambilin sampah, Bu. ya itu termasuk permasalahan di lingkungan atau tidak? Ya. Nah, ya pinter ya ini. Kalau membersihkan sampah berarti tidak termasuk permasalahan di lingkungan sekitar. Pinter besok boleh duduk. Ini adalah permasalahan di lingkungan pencemaran udara. Apa itu? Dari asap pabrik. Iya, pinter. Betul atau tidak? Betul. Nah, setelah bermain kaskan, pastinya anak-anak sudah memahami kan contoh permasalahan lingkungan yang ada di sekitar itu apa aja? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu ada penyebab permasalahan lingkungan dan solusi penanganannya. Yang pertama ada permasalahan apa ini? Udara. Ya, polusi udara. Nah, ini disebabkan karena emisi kendaraan, pabrik, kemudian pembakaran sampah. Nah, solusinya bisa menggunakan transportasi ramah lingkungan. Nah, transportasi ramah lingkungan contohnya apa? Sepeda. Listrik, motor listrik, mobil listriknya itu bisa menggunakan itu ya untuk oh ya. Saya pakai mobil listrik kok. Ya, itu termasuk solusi ya menangani emisi kendaraan. Kemudian penghijauan di sekitar pabrik dan daerah perkotaan. Nah, ini juga perlu ya, di sekitar pabrik itu harus ada kemudian di perkotaan juga harus ada menyerap udara ya atau CO2. Kemudian ini pengelolaan sampah yang baik. Nah, ini juga perlu. Sampah itu harus dipilah ya, yang anorganik mana, yang organik mana. Jangan asal sembarangan dibakar. Kemudian yang kedua ada permasalahan apa ini? Pencemaran air. Yang penyebabnya apa? Yang pertama ini apa? Limbah industri. Kemudian limbah rumah tangga. Kemudian limbah tanah. Nah, solusinya apa? Nah, solusinya itu yang pertama dengan pengolahan limbah. Nah, ini limbah harus diolah ya. Jangan Dibuang jangan dibuang secara langsung di sungai. Kemudian pengurangan penggunaan bahan kimia. Nah, ini juga perlu untuk yang pertanian ya. Nah, ketika kita bertani kan biasanya menggunakan bahan kimia ya, menyemprot atau ngasih pupuk. Nah, itu bisa menggunakan bahan yang alami, jangan bahan kimia. Kemudian penghijauan daerah sekitar sungai. Nah, ini juga perlu. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ada permasalahan apa ini? Deforestasi atau apa? Penggundulan hutan. Dan penyebabnya yang pertama apa ini? Penebangan Iya. ya. Kemudian alih fungsi lahan. Nah, solusinya yaitu kita bisa reboisasi atau apa? Reboisasi Menanam kembali. kita. Kemudian yang kedua ini dengan penerapan kebijakan kehutanan yang ketat. Nah, ini juga perlu ya. Nah, di hutan itu harus ada kebijakan supaya manusia tidak seenaknya menebang Pohon. Kemudian yang keempat ada permasalahan apa ini? Sampah Sampah plastik. Nah, penyebabnya yang pertama apa? Penggunaan plastik sekali pakai. Baru yang buruk. Nah, solusinya dengan daur Ulang. Nah, bisa dari botol bekas, bisa juga jadi apa? Ekonomi. Bisa dibuat
Kemudian ini edukasi pengurangan sampah plastik ini juga perlu. Kemudian yang kelima, ada permasalahan apa ini? Global, pemanasan global. Penyebabnya apa? Yang coba dibaca. Deforestasi. Nah, solusinya ini dengan pengurangan emisi karbon, kemudian menggunakan energi terbarukan, kemudian pelestarian hutan. Oke, setelah ini kita bermain menggunakan board. Ada yang mau bermain lagi? Gantian, yang tadi belum maju. Ayo Dinda, Aura, maju. Bahaya. Dian. Fats. Ayo maju. Ke depan. Jauh. Bukan. Iya, nanti presentasi Catherine. Ayo, dari siapa dulu? Aku. Ya, Mbak Aura mau milih nomor berapa? 2. Ya, oke, coba ya kita buka. Klik. Ayo dibaca dulu. Perhatikan gambar berikut. Permasalahan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pada gambar adalah apa? Polusi udara, Ibu. Oke, jawabannya benar. Oke, pintar ya, Mbak Aura. Mau main lagi enggak? Mau duduk. Oke, selamat duduk. Selanjutnya, siapa dulu? Nomor 7. Oke, kita buka ya. 1, 2, 3. Ya, baca dulu. Manakah dari berikut ini yang merupakan solusi paling efektif untuk mengurangi pencemaran udara? Yo, yang mana, Mbak? Yang D, menanam lebih banyak pohon. Apakah jawabannya benar? Iya, Benar. benar ya. Kemudian, Bahaya mau pilih nomor berapa? 9. Oke, kita buka. Pak, coba dibaca dulu. Penting untuk menghemat penggunaan air. Apa? B. Oke, pintar. Ada yang mau main lagi atau cukup? Kalau cukup, kita lanjut mengerjakan Nah, ini Ibu ada LKPD ya, nanti dikerjakan secara kelompok. Yang sebelah kiri mana? Kelompok 1, yang sebelah kanan kelompok 2, kemudian yang di depan itu kelompok 3. Nah, nggak boleh gitu ya. Nah, ini nanti pengerjaannya nanti ditulis sama kelompoknya, tadi kelompoknya berapa, kemudian nama anggotanya, kemudian ini dibaca ya soalnya, terus ada tabel nanti ini ada permasalahan yang ada di sekitar, kemudian penyebabnya, solusinya. Paham? Ibu beri waktu 10 menit cukup? Ya, ayo. Ini kelompok 2, ini kelompok 1, ini kelompok 3. Yang ada kerjakan. Ada yang bingung kelompok 1? Kelompok 2? Kelompok 1 ada yang mau? Ya, kelompok 2 ada yang masih bingung? Paham? Kelompok 3 ada yang bingung? Kemudian kelompok 1 ibu yang masih bingung? Iya, yang ada di sekitar ya, benar. Sudah Ibu, udah selesai. Oke, udah semua ya pengerjaannya ya. Siapa yang berani maju? Ayo Bu. Oke, ayo Mbak. Kelompok 1 bisa
ya. Permasalahannya ada kemunduran hutan atau deforestasi. Penyebabnya menebang pohon secara liar kemudian alih fungsi lahan. Nah, solusinya deforestasi dan penerapan kebijakan hutan yang ketat yang tadi sudah dijelaskan. Betul atau tidak? Betul. Kemudian lanjut. Selanjutnya ada pemanasan global Bu, permasalahannya. Untuk penyebabnya yaitu emisi gas rumah kaca dari industri dan transportasi dan deforestasi. Nah, untuk solusinya pengurangan emisi karbon dan energi terbarukan serta pelestarian hutan. Oke, benar. Nah, di sini dulu ya. Dari kelompok lain ada tambahan, kelompok 1, kelompok 2 ada tambahan. Ya, apa tambahnya? Pencemaran tanah, penyebabnya sampah rumah tangga, sampah pasar, bencana alam. Solusinya memisahkan sampah organik dan non organik, pengelolaan limbah dan reboisasi. Oke, kita kelompok 3 ada tambahan enggak? Ayo, tambahkan, ayo ya, apa? Ada Bu, permasalahannya itu sampah plastik, penyebabnya penggunaan sampah plastik sekali pakai, pengelolaan sampah yang tidak baik. Terus yang solusinya yaitu daur ulang dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Oke, betul ya. Oke, kelompok 1 sudah berani maju, kita kasih tepuk bujang. Sudah tahu kan tepuk bujang? Sudah tahu? Yes, sudah. Ayo kita bersama-sama tepuk bujang. Jika betul di oke bujang, bujang asik, bujang asik. Oke, tepuk tangan untuk kita. Oke, selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi ya. Ada Bu. Oke. Secara Bu. Secara mandiri. Untuk PPR dikerjakan sekarang, Ibu kasih waktu 10 menit. Oke? Bu, saya nyontek Bu. Nyontek ya. Boleh nyontek. Dikerjakan dengan Punya berapa yuk pinjam temannya ya, karena punya. Nih, ayo dikerjakan dengan baik, jangan mencontek ya. Nanti kalau nilainya di bawah KKM, ada tugas tambahan yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Sudah. Oke, sudah. Kalau sudah dikumpulkan nanti dicontohkan Ibu. Bu, saya bisa berpesan. Ya, nanti akan ya, sama-sama. Dan bilang tadi dikasih gerak, terus Yo, dikumpulkan deh. Iya. Dikumpulkan. Tangannya sebut. Oke, Bu. Iya, aman. Oke, selanjutnya kita menyimpulkan ya pembelajaran hari ini. Tadi belajar mengenai apa aja? Ayo, solusi, dampaknya juga. Kemudian apa? Yang kemudian yang katanya ada apa aja? Selanjutnya kita refleksikan dalam pembelajaran hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Pada bagian mana yang membuat anak-anak senang? Boleh. Apalagi penyanyi enggak? Ya, senang semuanya ya. Oke. Nah, pembelajaran hari ini sudah selesai ya anak-anak. Nah, terima kasih. Semoga ilmu yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat, kemudian dapat dipahami dengan jelas juga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tentu Allah, Subhanahu bisa memimpin doanya. Duduk siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Terima kasih ya Mbak Ana yang sudah memimpin doanya. Nanti kalau pulang lihat ya sekeliling kelasnya, kalau ada sampah bisa diambil dibuang ke